Perlu dilurusin dikit aja sih. Jadi kalau kita punya sebuah array, terus kita boleh diperhatiin dulu ya. Ini penting. Jadi jangan sampai salah aja. Kalau kita punya sebuah array, terus kita udah masukin value 1, 2, 3, 10, 5. Jadi pokoknya udah kita set value, meskipun nggak penuh sampai 100 gitu ya. Terus kita mau ambil value ke 10 nih. Tadi jawabannya jawab garbage value kan. Nah, sebenarnya kalau kita coba print itu dia bakal nge-print 0. Kenapa? Karena di sini kita udah initialize dulu, kita udah kasih dulu value-nya itu ini. Ada indeks 0 itu 1, indeks 1 itu 2, 3, 10 dan 5. Nah, lainnya itu bakal ke set default jadi 0, begitu. Jadi 100 sisanya 90 sekian sisanya itu bakal ke set jadi 0. Dan kalau kita mau nge-print di indeks 10 itu bakal jadi no, yes. Kalau ininya nggak kalian initialize, jadi ininya nggak ada. Sorry. Kalau misal yang di initialize ini kalian masukin value di awalnya, ini nggak ada. Kayak tadi soal selanjutnya itu, dia bakal jadi garbage value karena kalian cuma bikin array doang, tapi isinya nggak ada apa-apa. Terus kalian coba ngambil value, itu bakal isinya nanti garbage value. Apakah iya? Kita coba run aja di dev sini. Nah, aku coba bikin code untuk hal ini ya. Kita bikin aja array-nya persis saja. int array number, isinya size-nya 100. Dia value 1, 2, 3, 10, 5. Terus kita mau ngeprint value dari array ke 10. Salah. Oke, di sini bakal outputnya 0. Nah, coba kalau aku kurang gede. Coba aku bikin dua versi ya. Aku bikin satu array 1 aja deh. Array 1 itu yang udah kita declare. Array 2 itu yang aku bikin jadi value-nya itu kosongan, gak ada apa-apa. Terus kita coba print array 1 dan array 2. Jeng moment of truth ya. Ya. Wih, sorry. No. Oke, boleh diperhatiin di depan dan ini udah kita coba run ya. Case soal tadi yang soal pertama yang keluar itu adalah kita punya sebuah array, kita declare isinya 100 tapi kita cuma isi 5. Meskipun kita mau punyanya cuma 5 value, kita mau print index 10 itu isi array isinya 0, di default sama 0. Karena kita udah sempat mendeklarasikan setengahnya atau sebagian, ya isinya nanti sisanya bakal 0. Kalau kita belum isi sama sekali, kita cuma deklarasi doang, kita belum isi sama sekali, terus kita coba print indeks ke 10, dimana indeks ke 10 pasti kosong kan, gak ada apa-apa. Dia bakal ngeprintnya garbage value. Ini 984172645. Ini kalau di run lagi mungkin value-nya bisa aja berubah lagi karena ya itu ini sama ya tapi bakal keluar garbage value yang bakal membuat memori kita error. Jadi hati-hati kalau kita mau membaca apapun lah, membaca input dari user yang banyak. Jadi jangan sampai salah urutan, salah step, kalian udah declare terus langsung di print atau langsung dipakai sebelum misal minta input user, sebelum ngapain, itu nanti bakal bisa salah. Ini ya, jadi terjawab ya untuk soal yang tadi. Terus yang ini ya, ini harusnya tadi variabelnya ada di atas itu, ptr itu adalah variabel pointer ya.
Terus nanti dia simpan alamat dari var itu sama ini, jadi udah bisa. Ini itu tadi kalau udah banyak yang bisa kalau nggak salah. Dia di sini seperti yang kita sudah tahu, dia itu berupa sebuah variable size. Dia diassign ke sebuah perhitungan seperti ini. Dia membagi size dari sebuah array number, lalu dibagi ke array number ke 0. Buat review aja, misal kita punya array number itu kayak gini. Kotak isinya mungkin cuma 3 gitu ya. Jadi yang bakal dilakuin sama programnya itu adalah dia bakal membagi size dari array number ini dengan size dari indeks ke satunya doang. Misalnya isinya ada 3, dia tuh berarti bakal membagi 12 per 4. Kenapa bisa gitu? Karena size of itu nanti dia bakal mengembalikan nilai byte dari integer. Integer itu bakal memakan 4 byte. Ini ya, 4 byte pasti bakal memakan 4 byte. Jadi kalau kita bikin sebuah array yang isinya itu 3 integer, ini 1 integer, 2 integer, 3 integer, berarti di total jadi berapa? 12 byte dibagi 4. Sisanya di sini berarti nanti kita bakal dapat size dari array-nya atau jumlah tempat dari array-nya itu adalah 3 tempat. Size-nya 3. Gitu ya. Ini 3 byte. Ini 12 byte, ini bagi 4 byte. Total dari array number itu 12 byte dibagi size of atau size dari array indeks yang ke 0 itu adalah 4 byte. Itu dulu. Terus, nah yang ini mungkin yang bakal aku bahas juga. Konsep dari sebuah array. Tadi ini kayaknya banyak bener kan. Mengapa bakal review aja dikit. Jadi ini ya pakai ini sih. Kita punya sebuah array size-nya 3, ini ada isinya 10, 20 dan juga 30. Terus yang bakal dilakuin di sini adalah kita pakainya %p ya. Ini diberatin aja printf-nya di sini dia mintanya %p. Jadi dia bakal ngeprint alamat dari pointer. Alamatnya. Nah, yang pertama dia bakal minta ngeprint dari ARR. ARR itu apa? Itu dia adalah array kita ini kan. Array kita ini sekarang aku namain aja array ARR. Pertama-tama atau secara default ARR ini tuh dia bakal menunjuk ke address dari indeks ke 0. Ini kan value-nya ya, ini value indeks ke 0 itu adalah 10. Misal terus address-nya itu dia 0x801 misal, terus 0x802, yang ini 0x803 contoh aja. Array secara default itu bakal nunjuk address dari indeks ke 0, jadi paling depannya dulu. Dia bakal nunjuk ini, nunjuk addressnya 0x801. Jadi di sini dia bakal kalau disuruh ngeprint alamat dari si array, dia bakal ngeprint alamat dari indeks yang paling pertama dulu. Jadi dia bakal nunjuk yang paling depan. Kalau kita mau ngeprint alamatnya dari array indeks ke 0, ya bakal ngeprint hal yang sama juga. Jadi kedua hal ini ngeprint hal yang sama. Sama-sama bakal ngeprint address dari array indeks yang ke 0, yaitu si 10 ini. Anggap aja berarti dia bakal ngeprint 0x801 misal addressnya gitu ya. Dia bakal ngeprint itu. Jadi sama. Array itu adalah sebuah pointer di mana dia nunjuknya itu ke indeks ke 0-nya dulu. Makanya kalau kalian mau ngeprint isi dari sebuah array, ngeprint semua isinya perlu pakai for loop. Perlu pakai for loop karena kalian mau pindahin alamatnya si array ini buat tunjuk ke value setelahnya dan setelahnya gitu. Jadi misal pertama-tama dari looping kalian nunjuknya itu dari indeks ke 0. Terus kalian mau ngelooping setelahnya kan, jadi kalian bakal ngelooping plus gitu ya, plus. Jadi dia tuh
bakal nunjuk ke sini, terus dia bakal nunjuknya geser, dia bakal nunjuknya geser lagi. Jadi ingat-ingat aja kalau array itu konsepnya kayak pointer. Array itu pointer. Dia tuh pointer kan apa? Nunjuk gitu ya. Dia tuh nunjuknya awalnya indeks ke 0. Kalau kalian plus atau kalian for loopnya itu plus, jadi dia bakal nunjuknya geser ke indeks setelahnya, indeks yang 1. Kalau geser lagi nunjuk indeks selanjutnya. Gitu. Jadi array itu dia ya pointer yang nunjuk ke address indeks 0-nya. Gitu. Jadi untuk soal ini bakal output hal yang sama aja. Terus ini easy, tadi sudah bisa. Ini udah. Ini tadi sudah udah bisa ya. Yang tadi yang jawab 42 siapa ya? Kenapa jawab 42? Oh, meleng. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang di sini tadi itu soalnya adalah kita punya sebuah variable number isinya 42. Terus kita punya variable pointer yang menyimpan ini apa? Address dari si numbernya. Misal di sini addressnya tuh ya 0x8 sekian ya, yang disimpan sama si pointer tuh ya 0x8 sekian, sama aja. Nah, terus bintang PTR sama dengan 100 itu berarti apa? Berarti dia bakal mengganti value. Kan dia itu pakai bintang ya. Jangan lupa di pointer itu ada dua operator utama. Operator yang pertama itu adalah tanda dan, ini buat akses addressnya. Kalau pakai bintang itu dia bakal akses si value dari pointer itu. Kalau yang waktu declaration ini kalian udah nggak usah perhatiin deh. Ini int bintang PTR itu adalah cara untuk mendeklarasikan variabel pointer. Jadi ini deklarasi pasti pakai bintang. Ini nggak usah perhatian. Ini kalau waktu mau deklarasi itu mesti pakainya bintang, nggak pakai tanda dan, karena kita mau declare doang variabel pointer. Ini bintangnya itu dekat ke int atau dekat ke PTR nggak masalah ya. Jadi misalnya bikin int di situ kan int bintang spasi pointer, ini ada spasinya ya. Ini bisa, atau bikin int spasi dulu baru bintang PTR, itu juga bakal sama-sama works. Oke. Jadi ini sama aja. Tapi kalau bintangnya kalian pindah sini ya beda, itu bakal error. Cuman bisa antara di sini atau di sebelahnya PTR persis. Oke. Terus yang bakal dijalanin di sini adalah dia bakal akses value-nya karena pakainya bintang. Jadi anggap aja kita minta untuk value dari yang ada di address ini bakal kita assign jadi 100. Anggap aja kita punya sebuah kotaan, ini adalah variable number, addressnya 0x8, isinya 42. Terus kita punya pointer yang menunjuk ke sini, yang menyimpan halaman 0x8, gitu kan? Itu yang jalan di baris pertama itu dia membuat kayak gini, bikin sebuah variable number yang isinya 42 di address 0x8. Terus di baris yang kedua ya dia bakal membuat sebuah variable pointer. Ya, ini int bintang pointernya. Dia bakal menunjuk ke address dari number karena diminta seperti itu. Terus yang bakal dijalanin sama bintang PTR ini adalah berarti dia bakal mengakses addressnya dari value-nya dari si number. Terus karena itu diassign jadi 100, dia bakal diganti jadi 100. Kalau setelah itu di print, berarti yang bakal ke print nilainya adalah 100 ini. Gitu. Jadi jangan lupa, jangan balik-balik. Kalau mau menyimpan alamat pakai tanda ampersand atau dan, tanda dan ampersand. Kalau mau akses value ya pakai
tanda bintang. Gitu. Oke. Sampai sini dulu bahas soal yang tadi. Ada yang mau tanyain? Ada. Pokoknya kalau ada yang bingung anything tentang pointer, bilang aja ya, karena ini penting banget buat paham materi ke depan. Ada. Kalau kalian tanya double pointer atau misal lihat meme ada pointer bintangnya sampai 3 sampai 4 itu nggak bakal pakai ya. At least buat 1 semester ke depan itu kita nggak bakal pakai double pointer ataupun triple pointer, nggak ada. Cuma 1 doang. 1 aja udah pusing kan, ngapain pakai 2 sampai 3 gitu. Jadi pakai 1 aja ya. Pointernya bintangnya 1 aja. Enggak, nanti ini kan dia nunjuknya ke 1 alamat ya. Nanti ada yang nunjuk lagi sampai bawah, ini kebanyakan. Enggak, 1 doang. Gitu. Terus itu sakit. Oke, sampai sini nggak ada yang lain. Udah aman? Sekarang kita review saja. Jadi mungkin aku sambil bakal kasih lihat aja materi yang bakal kita jalani ke depan itu apa. Setelah coba review dikit, nanti aku bakal review lagi ya kalau masih perlu, yang terutama structure. Kenapa kita perlu belajar kayak ini dulu di awal? Karena yang bakal kita pelajari ke depan itu kita bakal coba bikin sebuah data kayak gini. Jadi ini materi minggu depan itu kita bakal membuat sebuah link list. Link list itu bentuknya seperti ini. Jadi ini nanti dia bakal jalan, ada panah-panahnya itu adalah pointer. Nah, makanya kenapa belajar pointer itu penting di sini, karena minggu depan itu udah bakal dipakai si pointer ini. Kalau waktu algoprof mungkin kemarin belum pakai ya, belum begitu kepake. Tapi di sini bakal kepake setiap coding, pasti ada pointernya. Stack and queue juga bakal ada pointer. Stack itu disusun ke atas, queue itu antrian ya. Jadi anggap aja kalian kalau menyusun sebuah buku itu stack, kalau kalian ngantri itu queue. Kita belajar itu nanti. Yang bakal jadi materi kuis 1 itu nanti yang namanya hash table. Jadi sebenarnya ini cuma bikin tabel gitu, kalian bikin tabelnya di C. Dan kita mau bikin tabel ini tuh seefisien mungkin supaya tidak ada value yang terdouble. Itu kita bakal belajar di sesi keempat, belajar yang namanya hash table. Terus yang perlu 2 sesi di sini agak berat setelah kuis 1. Jadi anggap aja kuis 1-nya itu materinya sampai hash table kalau nggak salah. Harusnya sampai hash table doang. Terus kalau mau bahas binary search tree itu kita perlu nanti 2 sesi karena materinya agak banyak ya. Kita tuh bakal belajar membuat sebuah pohon. Ini tuh pohon. Ya, tapi kebalik ya. Harusnya pohon kan dari akarnya dari bawah, terus pohon daunnya banyak ya. Tapi kalau yang pohon kita ngomongin tree, ngomongin di C ini adalah seperti ini. Jadi dari akarnya ke bawah jadi banyak, kebalik gitu pohonnya. Ini adalah tree. Kenapa kita bikin tree? Karena kita mau mencari sebuah algoritma di mana kita bisa nyari value itu lebih cepat. Nah, kita perlu tree nanti. Kenapa perlu 2 sesi? Karena nanti aku bakal pisahin. Sesi yang kelima itu nanti bakal belajar buat masukin data. Jadi cuma belajar masukin data itu bakal perlu agak lama, karena aku bakal bahas konsep dan juga codingannya. Nanti juga bakal bahas deletionnya. Terus AVL tree ini bentuk lebih advance dari binary search tree-nya aja nih ya. Jadi Thanos saja suka kalau semuanya itu everything should be balanced ya. Everything should be balanced. AVL tree itu lebih kompleks dari BST karena kita harus menyeimbangkan aja. Jadi kalau kita bikin pohon itu anggap aja dahan yang ke kanan dan dahan yang ke kiri itu sama-sama beratnya. Kita nggak mau yang kanan lebih gede daripada yang kiri, enggak. Ini harus disamain. Sesinya nanti bakal sampai sesi 11, sesi 10 itu belajar heap. Heap ini ya tree lagi, sama-sama aja tree. Ya ini bisa dilihat ya codingannya itu ada pointernya di sini, swap nih ada pointernya. Ya ini. Terus yang penting itu sesi 11 nanti bakal belajar disjoint set. Nah ini set ya belajarnya. Itu terakhir. Udah.
Jadi 11 sesi kita belajar link list 1, terus stack queue itu bagian dari link list kayak variasi lainnya doang 3, terus satu lagi BST, AVL3, heap dan juga tujuan cat 7. Jadi 7 hal atau 7 algoritma yang bakal kita belajar jadi untuk semester ini. Semoga kita tetap waras ya. Amin. Amin. Oke. Hah? Jamin lah. Ada. Oke, mungkin karena waktunya masih panjang juga, kita bakal review aja deh untuk materi pointer seperti yang kayak tadi udah kita coba code. Mungkin lebih ke ya bikin struct-nya aja deh, struct. Oke. Atau ada yang mau request bahas materi tertentu? Pointer masih bingung atau apa yang mau dibahas? Ada? Kalau tidak ada, aku bakal bahas struct sih. Oke. Ya. Pointer udah bahas, ini aman. Terus array itu array itu ya sebenarnya kayaknya kalian udah pada jago-jago, cuman yang penting itu tadi kalau kalian udah declare itu ya yang tadi itu yang kalian udah declare bakal jadi 0 semua. Itu yang paling penting sebenarnya, tahu konsepnya array. Terus 2 dimensional array ini nggak pakai juga. Ini deh. Jadi kalau udah bisa bikin 1D array, jangan lupa juga ada yang namanya tuh 2 dimensional array. Ini aku bahas lagi aja. Jadi 2 dimensional array itu adalah sebuah tabel. Jadi kalau 1 dimension array itu kalian anggap aja sebuah row, satu row doang. Kalau 2 dimensional array itu kalian punya row dan juga punya banyak kolom. Jadi kalau 1 dimension itu satu row tapi kolomnya banyak. Jadi kayak atasnya doang nih, satu dimensi. Kalau mau nyimpan angka ya kayak gini doang, ke kanan doang kan. Dari 10, 20, 30 cuma punya satu row, jalannya bakal nambahnya ke kanan terus jadi kolomnya kayak banyak banget. Tapi kalau 2 dimension array kalian anggap aja bikin sebuah table. Tablenya di sini tuh bakal berguna buat menyimpan data. Jadi yang anggap aja ini adalah sebuah array. Kita di sini punya 4 kolom dan juga 3 row. Array itu bakal kalau kalian deklarasiin punya 2 kurung siku kalau 2 dimensional array ya. Jadi yang pertama itu dia bakal mengidentifikasi sebagai row-nya. Yang kedua itu bakal berupa kolomnya. Jadi kalau punya array ARR terus kurung siku, ini tuh yang pertama adalah, jangan lupa aja yang pertama itu adalah row-nya, yang kedua itu baru kolomnya, kolom. Jadi kurung siku yang pertama itu meminta row keberapa, kurung siku yang kedua itu adalah kolom keberapa. Jadi kalau yang di sini itu x11 karena dia row kedua dan juga kolom kedua dan seterusnya. Itu konsepnya 2D array. Coba codingannya ya seperti itu aja. Paling kalau mau deklarasi dulu kalian harus bikinnya di double gitu ya. Kita bikin 2D array itu coba bikin aja lah. Kalau kita mau bikin 2 dimensional array berarti kita harus deklarasi dulu size-nya mau berapa. Misal paling mungkin yang bakal kalian temuin kan matriks 3x3. Matriks 3x3 kalau mau bikin 2 dimensional array berarti bikin dulu satu kurung siku ini bikin kayak gini dulu. Kenapa? Ini karena kalian perlu bikin untuk
secara row-nya, baru isi setiap row itu ada apa aja. Ini ya. Jadi misal row pertama itu mau diisi oleh 3 angka, jadi isi aja 1, 2, 3. Ini anggap aja row pertama untuk 3 kolom gitu. Terus kalau mau bikin row yang kedua, bikin aja lagi misal 4, 5, 6. Terus kalau mau bikin lagi bisa bikin lanjutannya 7, 8, 9. Ini cara bikin 2D array. Jadi bikin dulu satu kurung awal untuk menampung semua isi dari bagian array-array ini. Jadi kalian bungkus ke dalam satu kurung awal di mana isinya itu ada banyak array. Ini satu array, ini array yang kedua, ini array yang ketiga. Anggap aja di baris yang pertama, array yang pertama, ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Kalau mau ngeprint dari 2 dimensional array ini harus pakai double for loop gitu. Jadi ini bakal juga pakai kalau misalnya pakai stable. Terus next, ini yang tadi udah aku sampaikan sih, array with pointer. Sebenarnya array dengan pointer itu apa? Array itu ya tadi udah aku bilang, array itu nunjuk, array itu adalah pointer yang nunjuk ke elemen pertamanya sendiri atau indeks ke nolnya sendiri. Itu harus jadi pemahaman kita bersama. Kalau string simple aja, jangan lupa komen-komennya string, karena yang bakal kepake sih yang kayak tadi, string copy, kayak yang waktu struct. Ini ya, yang bakal sering kepake kalau kita membuat data structure itu pakainya string copy ya, strcpy. Nah mungkin kita bakal jalanin ini ya nanti ya. Jadi string copy ini bakal kepake, begitu juga dengan mungkin string concat ya. Tapi paling sering itu string copy karena kita mau masukin sebuah data string ke dalam variabel, nggak bisa di-assign ya. Kalian kalau mau bikin stu.nim sama dengan ini nggak bakal jalan ya, karena dia itu konsepnya array, harus pakai string copy aja. Coba deh kita bikin struct langsung aja. Ini tak komen. Oh wait, sorry. Terus oke, kita bakal bikin codingan kayak yang udah di kuis tadi. Kenapa codingan yang ini itu adalah sebuah bad practice, dan kita coba bikin aja review lagi struct. Jangan lupa kalau struct itu adalah sebuah tipe data baru yang bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi struct itu bisa menyimpan lebih dari satu value dengan tipe data yang berbeda. Struct itu bakal berguna meskipun kita sudah bisa belajar array, pointer, dan lain-lain, karena data yang bakal kita simpan di dalam data structure itu bakal bermacam-macam isinya. Oke, anggap aja dalam data structure itu kita bakal punya sebuah database dari yang tadi kan mahasiswa ya, mahasiswa lagi. Mahasiswa ini punya data nama, punya data NIM, punya data IP biasanya, dan tadi ada course yang dia bikin, dimana ini itu adalah struct mahasiswa. Kita juga punya nanti struct course, dimana kita tuh mau simpan beberapa value. Contohnya adalah tadi itu course code, misal berarti code mata kuliahnya, terus namanya juga name, dan juga jumlah SKS-nya. Nah, yang bakal jalanin di struct itu, jangan lupa struct itu adalah sebuah tipe data. Jadi struct itu bukan array, struct itu adalah sebuah tipe data yang bisa kita bikin. Jadi ini tuh sama aja kayak integer, sama aja kayak char,
dan lain-lain. Kalau kalian bikin sebuah struct course, di sini itu adalah kita bikin sebuah tipe data baru. Oke, kita bikinnya tipe data baru, namanya itu course. Dimana tipe data course itu isinya sendiri ada data course code, course name, dan juga SKS. Kalau tipe data student, ini ya, struct student, anggap aja dia itu adalah sebuah tipe data yang namanya itu student. Isinya itu ada name, dan juga isi dari student itu ada tipe data course sendiri. Dimana di sini ada array of struct dari enroll course isinya 3. Maksudnya gimana? Kalau misal kita gambarin si struct student atau mahasiswa itu ya, berarti student itu misal punya data nameku deh, Burjuno 236. Terus dia punya data name, misalnya namaku itu Sean. Nah, terus dia bisa menyimpan struct course, enroll course, itu berarti anggap aja dia bikin sebuah array of course. Kalau kita bisa bikin array of integer, kita bisa bikin array of sebuah struct, yaitu yang di sini pakainya array of course. Oke, jadi ini konsepnya sama aja. Struct course, enroll course ini sama aja kayak kita bikin ini char name maupun kita bikin sebuah array of integer. Kalau array of integer kan isinya angka, betul? Array of integer itu isinya angka, jadi array isinya itu integer. Kalau array of struct, jadi array yang isinya itu struct dan juga struct. Anggap aja di sini kita bikin array kotak ada 3, dimana namanya array ini itu adalah enroll course. Terus di indeks yang ke-0, 1, dan 2 masing-masing itu kita punya code dari course-nya. Misal code 1 namanya itu JS, terus SKS-nya itu ada 2 misalnya. Terus mata kuliah yang 2 misal code-nya 02, name-nya itu SC, SKS-nya itu ada 1. Terus code-nya lagi kita bikin 03, name-nya itu HCI. SKS-nya itu 1. Nah, mahasiswa atau struct student itu isinya sebesar ini. Jadi anggap aja struct student itu adalah sebuah tipe data. Ini sebuah tipe data yang bisa menyimpan value dari name, dan juga sebuah array of struct dari course yang dimana masing-masing isi dari enroll course indeks yang ke-0, 1, dan 2 itu reference dari struct course, tipe data course, karena di sini pakainya course. Berarti kita bikin sebuah array of course, isinya ada code, kita bisa masukin code 1, code 2, code 3, namanya juga nama DS, SC, ada HCI, SKSC bisa kita masukin 2, 1, 1. Ini bakal kepake buat kita ngerjain soal-soal menu, karena misal nanti ya soalnya mungkin keluar kayak gini, atau mungkin nanti soalnya keluar perpustakaan. Misal perpustakaan berarti setiap mahasiswa bisa pinjem banyak-banyak buku. Kita berarti bisa bikin, kalau konsep perpustakaan kan satu orang mahasiswa kita bisa pinjem buku, bukunya di perpustakaan itu ada banyak banget. Nah, berarti setiap mahasiswa juga boleh pinjem banyak buku dong, lebih dari 1. Makanya kita bisa bikin konsep kayak gini juga kalau sebuah perpustakaan, cuman ganti aja course-nya ini jadi book. Anggap aja booknya ini juga punya book code, book name, dan juga misal berapa jumlah halamannya gitu lah ya. Ini bisa kita bikin sama persis kayak gini, cuman ganti aja ini jadi book, ini jadi book, ini jadi book yang dipinjem gitu. Ini bakal berguna lagi buat ngerjain soal-soal. Ini bisa jadi soalnya perpustakaan, atau
Atau mungkin soalnya restoran juga bakal bisa jadi template-nya kayak gini. Misalnya satu orang itu bisa beli banyak banget makanan. Jadi student bisa beli banyak banget makanan. Misalnya di sini makanannya ada ini struct dish misalnya gitu ya. Terus kita punya code-nya, kita punya nama makanannya, dan juga kita punya harganya. Jadi itu bakal macam-macam. Coba mungkin kita bikin struct dalam struct kayak gitu. Bikin aja sebuah struct force misalnya ini. Aku bakal bikinin dia jadi global variable aja seperti biasa ya. Kalau bikin struct enaknya bikin jadi global variable aja, karena biar kita bisa akses si struct ini dari manapun, dari mana-mana aja. Struct mungkin agak aku bedain dikit biar kita coba bikin case yang lain. Kalau ini case untuk mahasiswa udah kita coba lihat tadi di sini. Kita bakal bikin yang konsepnya sama, cuman kasusnya beda. Misal restoran gitu lah ya. Jadi struct dish. Misal kita punya char Discord. Ini sama aja, aku mau ganti variabel ya. Jadi terus ada juga namanya dish name, isinya 30, bisa samain. Terus int price atau harga. Nah di sini jadi ini misal case restoran. Jadi nanti setiap pembeli bisa membeli lebih dari satu makanan. Misal membeli max 3 makanan. Kenapa maksimal 3 ya? Karena kita nanti declare di struct customer-nya itu kita cuman kasih 3 kayak tadi ya. Jadi maksimalnya pasti 3. Kalau misal kita maksa lebih dari 3 itu jadi kejadiannya sama lagi bakal kayak yang soal nomor 7 ini, kita memasukkan hal yang lebih besar dari yang kita bisa tampung. Jadi konsepnya kalau kita membuat struct customer bisa kita bikin seperti ini. Misal kita perlu namanya aja, name usernya, terus atau langsung aja terus kasih aja struct dari dish, dimana dia dish out, misal makanan yang dibeli itu isinya ada 3 misalnya gitu. Jadi di sini kita declare secara statik setiap customer itu boleh beli makanan tapi maksimal 3 ya di sini. Jadi ini berarti kita bisa kasih batas yang tinggi. Kalau kita bikin dalam sebuah case soal, misalnya soal itu kita mau bikin sebuah restoran, berarti bisa kita kasih batas orangnya ini beli itu agak tinggi. Misal kita nggak mungkin beli, atau mungkin sih kalau kaya banget ya, kalau mau bagi-bagi, tapi anggap aja kita beli 50 jenis makanan gitu di restorannya, diborong semua. Ya kasih aja batas yang tinggi ya, biar kita cukup kalau mau membuat sebuah struct dalam struct kayak gini. Karena kalau kalian kasihnya dikit, itu nanti bakal ke limit doang. Misal kasih 3, berarti kalian cuma bisa tiap orang itu belinya 3 doang. Kalau misal mau kasih batas yang tinggi ya pokoknya kasih aja yang tinggi, misal 50. Sesuaiin sama soalnya lah. Misal soalnya minta nggak ada keterangannya ya kasih aja bebas, tapi kalau ada keterangannya kasihnya lebihin 1. Terus di sini ada beberapa cara juga, jangan lupa kalau mau bikin variabel dari customer. Kalau kita mau deklarasi itu bisa kita bikin jadi satu doang, jadi student 2 doang atau customer 2 doang. Kalau di sini misal kita bikin variabel namanya cus2, bisa kita bikin di sini kan. Jangan lupa ya, kita bisa bikin sebuah tipe data customer. Ini satu tipe data. Sampai di sini habis
code-nya untuk membuat tipe data customer itu. Terus class 2 ini adalah kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data customer itu. Jadi class 2 ini nanti dia bakal bisa nyimpan semua data kayak student tadi. Bisa juga kita bikin customer ini tuh jadi sebuah array of customer atau array of struct gitu ya. Jadi customernya kita bisa bikin banyak juga, nggak cuma satu. Kalau kita cuma bikin satu customer berarti kita bikin kayak gini, satu doang, kita cuma nulisin customer. Kalau kita mau bikin banyak kita bisa bikin customer 100. Jangan lupa juga biasanya kita kasih deklarasinya semua itu 0 biar aman ya, biar nggak jadi garbage value. Karena kalau kita bikinnya kayak gini berarti kan kita belum deklarasi value apa-apa, betul? Betul, karena kita baru bikin struct itu cuman mendeklarasi tipe data, ini juga cuman mendeklarasikan tipe data. Nah, terus di sini baru kita deklarasikan sebuah array of customer, dimana kalau kita nggak kasih 0 itu bakal isinya kosongan. Dan kalau kita akses langsung berarti rawan atau bisa jadi garbage value, kita bakal bisa jadi error. Kalau misal nanti kita udah melakukan operasi add, push, kita bakal nambahin data, kita bakal hapus data. Jangan sampai error aja, jaga-jaga aja pokoknya. Jangan lupa dibikin assign dulu semuanya jadi variabelnya 0 isinya. Terus baru kita bisa bikin di main. Misalnya di sini kita bikin si dish-nya itu bisa ada beberapa apa ya, dish list. Jadi satu resto ini punya beberapa makanan ya. Misal cuma 3 doang aja, atau sampai yang banyak. Nah, di sini bikin array of struct-nya berarti kita bikin, karena di sini kita konsepnya mau bikin dulu isi dari dish-nya nih. Sebuah resto itu kan masih punya menu ya, menunya ada banyak makanan. Di sini kita mau bikin isi menunya, berarti menu misalnya gitu. Menu ini tuh isinya ada banyak makanan. Misalnya di sini aku kasih cuma 3 aja, contoh. Cara bikinnya berarti jangan lupa tinggal bikin dulu pakai kurung kurawal, dimana isinya itu nanti kan ada banyak, ada 3, ada code, name, sama price. Berarti ini konsepnya sama aja kayak kalian bikin 2D array. Kalian tetap perlu, atau kita tetap perlu bikin setiap datanya itu ke dalam sebuah satu kurung kurawal lagi. Ini itu untuk kurung kurawal yang luar itu untuk mengindikasikan ini dia disimpan ke dalam sebuah variabel menu yang isinya 3. Yang di dalam sini itu baru akses untuk setiap isi dari dish-nya. Jadi kurung kurawal yang luar itu baru akses atau declare untuk menu. Yang di dalam sini baru declare untuk setiap makanannya. Jadi kalau mau bikin 3 ya kita bikin 3 kurung kurawal kayak gini. Ini bikin 1, bawahnya nanti bikin lagi 1 lagi, nanti terakhir di bawahnya bikin 1 kurung kurawal lagi buat nyimpan data makanannya. Misalnya di sini kita bikin 3 makanan, code-nya bikin aja yang simbol DI001 misalnya gitu ya. Terus namanya misal Indomie goreng telur. Harganya 1.000, murah banget ya. Terus kita bikin dish yang kedua, misalnya kita di sini bikin bakso. Wah, sangat enak sekali ya. Terus kita bikin harganya misal 2.000, di sini DI003, bikin lagi Wagyu steak A5. Harganya 500 perak. Beli saya. Nih, jadi jangan lupa kalau mau bikin sebuah array of struct itu
declare dulu. Ini dish menu 3 ini sama aja kayak kita bikin customer 100 di sini. Ini caranya beda doang ya. Caranya beda, tempatnya aja beda, tapi sebenarnya kita bakal membuat hal yang sama, yaitu membuat array of structure, array of struct. Di sini bikinnya di main, di sini bikinnya langsung setelah kita declare global variable dari customer. Di sini kita langsung masukin juga initialize data-datanya apa aja. Kalau yang customer ini belum kita initialize apapun, isinya baru kosongan. Tuh, ini caranya. Kalau kalian mau minta input juga bisa, nanti ya coba. Terus nih next, Sentinel. Sentinel ini jangan lupa, Sentinel ini mungkin sebenarnya kita nggak bakal bahas banyak di English, jarang mungkin kita bakal terpakai, jadi tapi jarang ke mention. Cuma ini penting juga kita bikin sebuah Sentinel. Sentinel itu review aja. Sentinel adalah sebuah data yang berfungsi untuk atau sebagai pembatas. Jadi misalnya kalau kita punya array biasa, itu pembatasnya adalah value 0 atau kosongan. Kalau kita bikin sebuah array biasa, isinya itu ada 3. Kalau kita bikin sebuah array isinya 3, itu yang efektif sebenarnya kita cuma bisa isi 2, yaitu isinya 10 dan 20 misalnya. Yang di kanan itu sebenarnya isinya adalah backslash 0 atau penanda value itu mentok habis nolnya gitu ya. Makanya kenapa kalau kita mau bikin array of char atau mau bikin string itu pasti dilebihin 1 karena kita mau menyimpan value ini. Nah, konsep ini sama aja bakal kepake kalau kita bikin struct, tapi namanya itu adalah sebuah sentinel. Sentinel itu sebuah data yang berfungsi sebagai pembatas. Jadi anggap saja kita punya banyak array gitu ya. Jadi ini data ID ya, misalnya anggap aja ini ID-nya. Kayak tadi makanan, ini ID-nya, terus kita punya nama juga, terus kita punya apa lagi tadi, harga, ya sampai sini saja. Bikin structing, sorry. Bikin struct baru aja, aku contohin. Kalau kita bikin sentinel buat dish, berarti dish itu bisa kita bikin sebuah sentinel. Jadi isinya ada 3. Isi yang pertama itu adalah ID-nya, misal DI001 Indomie. Terus 1000 ini kalau ada isinya. Ini misal kalau yang ada isinya. Kalau yang kosongan itu berarti semuanya nanti kita bisa isi value-nya itu 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Ini yang kita sebut sebagai sentinel. Jadi contoh aja, kalau sebuah struct itu kita isi kayak tadi, itu kan ada isinya DI01 Indomie harganya 1000. Tapi kalau sentinel itu adalah, anggap aja kita bikin tambahan lagi, tapi cuman sebagai pembatas atau null value-nya sebagai sentinel. Ini sama aja konsepnya kayak kita bikin ini. Jadi ini tuh hal yang sama aja. Ini itu artinya di array. Ini itu kita bikin buat pembatas di struct, namanya sentinel. Caranya bikin sentinel kalau di code itu gimana? Bikin jadi null. Jadi bisa kita bikin misal dish sentinel. Iya, ini berarti tipe datanya dish. Nah, variabelnya itu adalah sentinel. Ini sentinel. Terus kita tinggal bisa masukin sebuah value untuk sentinelnya. Misal string copy sentinel dot dish code
terus kita masukin 0. Nah ini bakal berguna kalau misal nanti udah habis struknya, jadi kita nggak bakal kelebihan, kita nggak bakal ketemu overflow karena kita udah tentuin pembatas dari sebuah array of struct-nya pakai sentinel ini. Jadi kalau tadi kita bikin di sini kan ada 3 ya, ini tadi dari titik, ini itu indeks yang ke-0 itu adalah Indomie, terus indeks yang ke-1 tadi ada bakso, indeks yang kedua itu ada wagyu steak A5, ini indeks yang keempat itu ada sentinelnya. Kalau tadi aku bikin cuma 3, aku bakal bikin tambahin lagi ya, ini jadinya 4, tapi aku declare-nya cuma 3 karena kita bisanya bikin itu 3 dan 1 itu kita kasih spare, kita kasih space spare buat kita masukin sentinel ya. Jadi nanti sentinelnya bakal kita masukin di indeks yang ke-4 gitu ya. Nah, cara masukin ke sentinelnya berarti tinggal, atau masukin ke menunya ini tinggal gini aja, menu Nah kita bakal masukin ini ke studinya, sorry. Jadi sentinel ini bakal berfungsi untuk pembatas. Tapi lanjut dulu aja, kita next dulu aja, kita masukin buat customer-nya dulu. Buat customer-nya, ini misal aku declare customer ke 0 dot. Ini kita bakal masukin data ke array of struct dari customer. Nah sekarang kita coba masukin data-data ke customer. Kita mau bikin misal ini kita bikin 100, tapi coba aja bikin 2 atau 3 customer aja. Misalnya masuk, nanti kita perlu masukin name sama dishboard, oke. Berarti panggil aja name-nya itu perlu pakai string copy dari customer ke 0 dot name, misal namanya ini siapa ya, Julian misal gitu, si Juli. Terus kita bikin lagi customer ke 0 dot dishboard ke 0 dot dishboard ke 0, karena tadi kita bikinnya itu dia bisa bikin 50 ya. Berarti kalau kita misal mau masukin 1 doang, si customer itu beli 1 doang, bisa bikin aja akses customer yang ke 0. Berarti customer paling awal dia baru beli pertama, baru beli 1 makanan. Belinya apa? Berarti tinggal panggil aja salah satu dari menunya. Mau kasih menu ke berapa? Misal dia beli menu ke 2 gitu, dia beli menu ke 2, dia beli bakso, jadi ini harusnya 1. Jadi di sini kita bikin sebuah customer 0, misal di sini berarti saya tandain aja customer 0 itu namanya si Julian, dia beli bakso gitu. Nah terus sorry ya, buat sentinel ini aku bikin contohnya. Berarti nanti si Julian ini misal cuma beli 1 doang. Kalau data selanjutnya dia nggak beli apa-apa, kita bisa kasih dengan sentinel. Jadi sentinel. Nah ini konsepnya sentinel. Jadi kita misal punya sebuah customer namanya si Julian ini, dia cuma beli 1 menu doang. Tapi kan tadi kita deklarasinya isinya tuh 50, di sini 50 kan. Daripada nanti memorinya tuh bisa overflow, bisa kelebihan, kita di sini tinggal masukin dishboard yang indeks 1. Jadi kita batasin aja
dari yang sudah kita alokasiin sebanyak 50, kita batasin di indeks ke-1 itu isi sentinelnya langsung. Jadi kita anggap aja kita potong di tengah-tengah. Ini yang tadi aku hapus. Jadi kalau misal kita bikin customer itu ada isinya 50, jadi indeks ke 0 bla sampai ke 50. Si Julian ini Julian cuman beli satu doang, satu makanan. Nah, yang ini satu makanan ya. Terus yang lainnya ini kan nggak, sebenarnya ada banyak banget array. Cuman gara-gara si Julian ini cuman mau beli satu doang, berarti yang lainnya itu sisa. Padahal kita sudah alokasiin tadi di atas sebanyak 50 tempatnya, 50 dishboard yang bisa dia beli. Makanya di indeks ke-1 atau indeks setelahnya itu langsung aja kita kasih ini sebagai sentinel. Jadi ini di indeks ke-0, dia si Julian beli sebuah makanan satu doang. Terus karena setelahnya itu masih ada tempat tapi nggak pakai, kita batasin aja dengan sebuah sentinel. Kita masukin value 0 di sini 0, biar yang ke belakang itu nggak bakal bisa diakses. Jadi nanti kalau kita looping, kita bisa batasin sampai ngarit 0, itu kita udah bakal habis. Berarti arraynya udah kelar, udah sampai sentinelnya doang. Itu gunanya dari sentinel. Jadi kita batasin aja. Kalau misal kita punya data structure kayak gini, kita bisa kasih alokasi ke satu user itu banyak banget. Cuma usernya cuma pakai satu atau mau pakai sebagian. Jadi udah setelah kita alokasi ke user, kita kasih sentinel biar tidak terlalu banyak. Ini bisa bikin lagi contoh satu aja sebelum kita kelar. Customer 1 misal kita namain Jeremy, dia beli Indomie. Nah, caranya berarti tinggal pakai string copy aja. Terus customer ke 1 berarti kan selanjutnya name-nya aku set jadi Jeremy. Terus customer ke 1, jadi kan kita bisa alokasiin dia belinya itu Indomie. Indomie itu adalah menu ke 0. Terus juga customer ke 1 dot dishboard ke 1 itu menu kedua, misal dia beli Indomie dan tadi Wahyu. Nah, karena si Jeremy ini misal cuma beli 2 barang doang, kita alokasinya 50, jadi kita bisa masukin sentinel di indeks kedua karena udah dia beli cuma 2 doang, jadi yang bakal kepake cuma indeks 0 juga indeks 1. Itu guys. Kalau misalnya mau di print, coba ya kita print i kurang dari 2 plus, kita bisa print misal customernya itu siapa namanya, dari customer ke i dot name. Jadi di sini kita bisa coba ngeprint aja si customernya beserta barang-barang yang dia beli. Kita bisa pakai intj sama dengan 0 while. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena kita nggak tahu si satu customer itu belinya berapa banyak. Makanya kita pakainya while. Jadi selama kita belum sampai sebuah sentinel di dashboardnya, karena kan datanya si customer ini cuma ada 2. Kita mau ngeprint si customer misalnya, kita mau ngeprint customernya itu ada, kita print name-nya dulu. Dia pasti punya satu nama doang, kita langsung print aja. Tapi kalau dashboardnya ini kan ada 50 dan setiap orang beda-beda. Jadi kita bisa pakai while biar kita ngeprintnya itu tergantung sama si orangnya. Pokoknya selama dia itu isinya nggak 0, jadi selama kita pakai string compare aja. String compare dari siapa? String compare dari customer ke i dot dishboard ke j. J ini bakal dipakai sebagai indeks untuk
iterasi dishboard. Ini supaya kita bisa print makanan sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh customer tersebut. Jadi dia bakal dinamis sesuai dengan customernya itu beli apa. Ini kita compare isi datanya dengan apa? Dengan value 0 tadi yang udah kita assign, value-nya kan namanya 0 kayak gini. Nah, selama dia itu tidak sama dengan 0 atau selama si value yang sedang kita cek itu bukan 0, bukan sentinel, dia bakal ngeprint terus, ngeprint nama dishnya. Jadi dish %s, misal namanya itu adalah, kita bisa akses dari customer ke i.dish.c. Terus jangan lupa juga di J++, dan sini bisa dikasih enter aja. Nah, ini contoh aja kalau mau ngeprint isi dari struknya. Sini kita ngeprint setiap customer dia belinya apa aja. Jadi customernya bakal di print. Ini aku set 2 karena kita tadi cuma bikin 2 customer. Tapi bisa bikin sebuah variabel kayak size of tadi, size itu bisa juga. Oh, sorry, belum pakai library. Balik lagi ke bawah. Discord apa? Discord. Oh, Discord tadi apa sih? Discord. Pak. Array 2. Nah, ini ya. Ini jadi tadi kita coba bikin 2 customer, namanya si Julian sama si customer. Oh, aku nggak pakai %s, maaf Pak, lupa. Nah, ini kita print. Misal tadi kita masukin si Julian sama si Jeremy. Julian itu beli 1 disk doang, Jeremy itu beli 2 disk. Di sini kita nge-print dishboard-nya. Harusnya di sini nge-print-nya berarti dishcode-nya, disk name-nya aja. Disk name. Nah, ini lebih bisa dipahami. Oke. Jadi yang aku lakuin di sini adalah tadi kan kita bikin struct disk dan struct customer. Setiap customer itu bisa membeli banyak makanan. Kita kasih alokasinya 50 dan kita bisa bikin di sini maksimal mungkin kita punya 100 customer. Kita deklarasi 0 dulu. Terus aku bikin menu di restoran kita tuh ada 4. Dan di sini aku bikin sentinel. Sentinel ini adalah biar kita bisa batasin kalau user itu belinya cuman dikit doang, karena kita alokasinya 50, usernya cuman beli sedikit doang. Biar nggak memory overflow, kita perlu bikin sentinel biar sebagai pembatas. Di sini kita misal anggap aja punya 2 customer, restoran punya 2 customer namanya Julian dan juga Jeremy. Julian ini cuman beli 1, makanya kita masukin masakannya, menunya 1 ini ke dalam dish yang dibeli di punya dia yang ke 0. Terus punyanya dia berarti customer ke 0, dishboard yang ke 1 kita isi dengan sentinel karena indeks yang ke 0 itu dia beli bakso, tapi ya udah beli bakso doang, berarti setelahnya itu bakal terbuang sia-sia tempatnya 50. Kita bakal isi dengan sentinel aja langsung di indeks setelahnya, indeks ke 1. Jeremy beli 2, berarti kita isi sentinel di indeks kedua. Kalau kita coba print, kita ngeprint nama customernya sama kita ngelooping sebanyak disk yang dia beli itu berapa, kita bakal dapat seperti ini. Kita bakal ke print customernya siapa, namanya siapa, lalu dishnya itu ada berapa. Nah, ini contoh kayak bikin data structure struct yang simple doang, kita pakainya cuma array. Besok kita bakal belajar pakainya linked list dan lain-lain gitu. Ini buat opening aja gitu dulu.
Ini udah presentasi semua ya. Naralia Dira, gak ada ya? Oh, yes, deh. Oke, mungkin gitu dulu buat sesi hari ini. Thank you buat yang sudah memperhatikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di minggu depan dan seterusnya buat bahas data structure. Gitu. Thank you, boleh keluar teman-teman, boleh lanjut.